عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. نشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذين يجاهدون في سبيل الله كمثل القانت الصائم لا يفتر صيامه ولا قيامه حتى يرجعه الله إلى أهله. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون. الشهر شهر عظيم، والشهر شهر المبارك، والشهر شهر الرحمة، والشهر شهر المغفرة، والشهر شهر القرآن، والشهر شهر الصيام. ويسمى هذا الشهر أكثر من أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون. Nama yang telah disematkan kepada Ramadan begitu banyaknya, lebih banyak daripada berbilang hari yang akan kita tapaki di dalamnya, untuk menunjukkan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya dalam setiap malam dan siang Ramadan. Bahkan ketika tiba bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka peluang yang begitu besar kepada siapa saja hamba-Nya, termasuk para pendosa sekalipun. Futtihat abwabul jannah. Semua perangkat-perangkat yang akan mengarahkan seseorang itu menjadi baik dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulqat abwabu jahannam. Dan semua perangkat-perangkat yang akan
dengan segala keutamaan yang disematkan pada namanya, dan semua jalan yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Jibril alaihi salatu wassalam lebih paham tentang keadaan umat ini. Dan Jibril alaihi salatu wassalam menyatakan keraguannya kepada Rasul. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salatu wassalam arada li falamma raqitul wahida qala Jibril ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma raqitul thaniya qala Jibril ba'da ma dhukirta 'indahu falam yusalli 'alaik qultu amin falamma raqitul thalitha qala Jibril ba'da man adraka al-abawayhi al-kibaru 'indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Ada 3 pesan, ada 3 poin penting ketika ingin menyambut bulan suci Ramadan, yang kalau mau dibahas dengan tuntas, kami yakin tak akan cukup waktu hanya untuk menunggu waktu tarawih. Dan alhamdulillah, panitia memberikan kesempatan untuk disambung di subuh hari nanti. Kalaupun juga kesempatan ini bisa membahas 1 poin di anak tangga itu, berarti tugas kita menyelesaikannya di subuh hari dengan 2 poin yang lain. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Kembali lagi diingatkan untuk kita memuhasabah dan tanya dalam diri kita. Kalau saja Ramadan tadi dengan segala keutamaannya, dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala peluang yang telah diberikan, merindukan hambanya yang mau datang bersimpuh, bermunajat, yang mau datang meleburkan dirinya dalam pertobatan, meleburkan hatinya dalam pertobatan, beristighfar kepada Allah. Tapi Jibril beritahu, ba'da man adraka Ramadan. Ternyata kita yang setiap tahun jumpa dengan Ramadan, dan perjumpaan kita dengan Ramadan sudah boleh kita hitung sesuai dengan jumlah usia kita, 20, 30, 40, sekian banyak usia kita, sampai malam ini malam ke-13. Tapi Jibril alaihi salatu wassalam pernah sampaikan kepada Rasul, celakalah, kata Jibril, manhum, siapa mereka? Man adrakal Ramadan, orang yang pernah jumpa Ramadan 30, 40, 50 sampai malam ke-13 ini. Kita takut jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditakutkan oleh Jibril. Man adrakal Ramadan falam yughfar lahu. Namun ternyata meskipun sekian puluh kali kita telah jumpa dengan Ramadan, dan malam ini Allah masih beri kesempatan kepada kita tahun ini menghirup hawa Ramadan sampai malam ke-13, lam yughfar lahu. Jibril beritahu kepada Rasul, mereka umatmu belum pernah diampunkan oleh Allah. Takut kita kepada Allah. Ya Allah, usia kami semakin tua, kondisi fisik semakin lemah, kemampuan amal semakin menipis, kubur semakin dekat. Jangan sampai kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditakutkan oleh Jibril. Takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang kemudian telah dipersaksikan oleh Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, kita berharap Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terindah. Sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, kita berharap malam ini Allah pandang kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tak usah semuanya, kata Rasul, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban.
Kita berdiri dalam malam-malam Ramadan, satu saja dari tarawih kita, satu saja daripada qiyamul lail kita, tadabbur Al-Quran, tadarrus Al-Quran, qiraatul Quran, satu saja di malam Ramadan kita yang dipandang oleh Allah. Sekali lagi dibilang, satu saja yang sudah dipandang oleh Allah. Rasul menjelaskan itu sudah cukup. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa orang yang telah dipandang satu malamnya dalam bulan Ramadan, sejak dia lahir sampai malam ke-13 ini. Allah ampunkan semuanya. Man shoma Ramadan. Begitupun di siang hari. Kalau ada satu puasa kita yang dipandang oleh Allah, takut kita, ya Allah, jangan sampai kami masuk ke dalam golongan orang yang selama ini cuma berpuasa tapi belum berada dalam pandanganmu, belum berada dalam pengampunanmu. Rasul menjelaskan, man shoma fin nahar, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imannya dan ihtisab, berharap kebaikan daripada Allah, cukup satu siangnya kita dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah sampai hari di mana Allah pandang kita. Tapi ternyata kalau hari ini kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang belum dipandang oleh Allah, kita harus muhasabah, tanya dalam diri kita, ya Allah, kenapa ini bisa terjadi pada diri kami? Ya Allah, kenapa ini bisa menimpa kami? Ternyata persoalannya bukan persoalan yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam hadits qudsi, ma taqarraba ilayya al-'abd mimma iftarahu alayhi wa ma asada wa ma yazalu al-'abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Kenapa Allah belum pandang kita? Kenapa kita masih terabaikan? Kenapa kemudian Jibril masih meragukan kita? Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, ma taqarraba ilayya al-'abd, tidaklah hambaku, kata Allah, akan berusaha untuk mencari perhatianku, akan berusaha untuk mendekatiku, kata Allah, mimma iftarahu alaihi, kalau dia sempurnakan kewajiban-kewajibannya, syarat rukun puasanya, yang dalam hadis yang lain Rasul jelaskan, as-siyamu junnah malam dia durha, selagi dia tidak memecahkan gentong puasa yang sedang dia bawa, gentong Ramadan yang diisi dengan penuh air dan dia tidak tumpahkan, maka itu pun kalau kita tunaikan semua kewajiban-kewajiban syarat rukunnya, kita baru mencari perhatian Allah, kita baru dipandang oleh Allah. Orang yang mencari perhatian kemudian bisa menyita perhatian, belum tentu bisa menjadi kekasih. Dan ternyata untuk bisa menjadi kekasih Allah, dilanjutkan dalam hadits qudsi itu, wa ma yazalul 'abd, dan tidaklah akan terjadi kepada hambaku yang taqarraba ilaihi, yang tadi berusaha untuk mencari perhatianku, yang tadi berusaha untuk mendekatiku, bin nawafil, kecuali kalau dia bersempurnakan dengan amaliyah Ramadan. Maka jangan anggap enteng tarawih 20. Jangan anggap enteng khatam Quran di malam hari di dalam sholat tarawih. Jangan anggap enteng amalia-amalia Ramadan. Hatta uhibbu, karena dengan demikian aku akan menjadi kekasihnya, kata Allah. Aku kemudian akan memandang dia dengan pandangan kasih sayangku. Waktu kita sisa 5 menit, kita jelaskan satu sesi saja di siang harinya. Kenapa hari ini sampai kemudian Jibril ragukan kita belum dipandang oleh Allah? Karena ternyata siang-siangnya kita dalam berpuasa, kita tak beri ruang dalam hati kita. Kita tak bagi kesempatan kepada Ramadan untuk mentarbiyah kita. Beri kesempatan kepada Ramadan, ri'ayatun nahar wa ruhbatun fil lail. Sibukkan diri kita dalam amalia Ramadan, ri'ayatun nahar. Jadikan hari-hari dalam bulan Ramadan adalah hari-hari berbagi di siang hari, hari-hari berbagi dan peduli dengan yang lain. Tapi apa yang terjadi boleh kita tengok dalam diri kita untuk kemudian kita tanya dan jadikan pelajaran. Ternyata ketika menjelang buka puasa,
oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, kita mengasihi orang-orang yang berada dalam hatinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul merindukan dia. Kita mau berbagi dengan mereka, anak yatim, orang fakir miskin. Kita mendatang usap kepala mereka, menghapus air matanya, mendekat memeluk mereka. Jadikan siang kita adalah hari berbagi. Tak ada yang melarang siapapun kita beli takjil sekian banyak, 100.000 boleh. Anggaplah 100.000 itu 100 potong kue. Dan kita boleh hitung, di rumah kita 3 orang, 1 orang paling banter makan potong, makan kue 2 potong. 6 potong berarti beli kue 100.000, bagi tahu sama tukang kue, tapi saya beli 100.000, 6 potong dibuat kresek kecil, itu nanti sampai di rumah. 94 potong yang lain kita buat dalam bungkusan-bungkusan kecil yang saya mau jajakan, yang saya mau bagikan di sepanjang jalan Kota Palopo, yang saya mau jajakan kepada mereka yang hari ini berada di pinggir jalan, berada di lampu merah dan sebagainya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seperti ini model puasa kita, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Karena orang yang hari ini dilecehkan oleh manusia, dipandang salah belah mata, tidak ditengok dan sebagainya, justru mereka adalah orang yang dirindukan oleh Rasul. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah berani berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina. Rasul rindu, ingin senantiasa berada dalam kumpulan, kerumunan anak yatim, orang fakir miskin, duduk makan bersama mereka. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita tak beri kesempatan Ramadan untuk menterbiah kita di ayatul nahar. Kita jalan, kemudian mentang-mentang mobil kita mewah, kacanya ditutup, sentral lock, putar AC kuat-kuat, ajar bodoh kita punya istri, bilang ini orang sehat semua itu. Ajar jelek kita punya anak, jangan bergaul sama itu, tak pun mana untuk bilang. Apa salah mereka yang hari ini berada di perempatan? Apa salah mereka yang hari ini mengemis meminta-minta? Tak ada salah mereka dengan kita. Justru hati kita lah yang sebenarnya telah terhijab bahwasanya mereka ini adalah jalan-jalan menuju jannah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Coba kita adakan pendekatan persuasif kepada mereka. Datang tanya kepada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya di bawah terik matahari di atas asfal panas. Bu, kenapa begitu? Maka ibu itu akan beritahu kalau kita betul-betul mau dialog dengan mereka. Dia bilang, siapa kalau mau seperti ini? Malu gak juga anak? Sebenarnya saya juga mau kumpul dengan suamiku, dengan anak-anakku di tempat yang dingin. Tapi keadaan kehidupan memaksa saya berada di sini. Seorang anak SD dengan pakaian yang lusuh, dengan kopek, dengan pet yang sudah tidak beraturan, pura-pura dia angkat tangannya, tidak lain semata-mata untuk menunjukkan perasaan bahwasanya dia juga telah rindu sekolah. Tapi apa yang terjadi? Kita menggibah dan memfitnah mereka. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan ayat-ayat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sudah kita tak berikan sumbangan, tak berikan sedekah kepada mereka, kita ajar bodoh lagi kepada anak dan istri kita. Tapi 1 menit saya minta. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah 10 hari lagi suami kita akan terima gaji. Kita sebagai seorang ibu rumah tangga harus tanamkan dalam diri kita, beritahu kalau perlu oven itu kita tunjuk. Oven ini tidak akan pernah dipanaskan sebelum ditunaikan hak-hak anak yatim dan orang fakir miskin. Sebelum ditunaikan zakat, maka oven ini tidak boleh panas. Tidak boleh, tidak ada cerita kue lebaran sebelum anak yatim kita usap kepalanya. Tidak ada cerita pergi ke mall beli pakaian baru sebelum kemudian kita berbagi, hadirkan senyuman dalam kehidupan mereka. Ahibah ya rahmatullah. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terindah. Beri kesempatan di ayatul nahar, berbagi dengan mereka, dan insya Allah kita akan kaji lebih dalam lagi untuk kemudian berharap Allah sentuh hati kita semua untuk kemudian menjadikan Ramadan ini lebih baik dan lebih berkualitas. Alhamdulillah Rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti dan hanyalah milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa